Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, mudah-mudahan tambah cantik, tambah sugi, tambah tenang, tambah berkah. Mudah-mudahan barangkali di antara kita ada yang punya hutang cepat bisa melunasi. Mudah-mudahan yang dilunasi mboten purun. Cocok Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada dan juga bunda-bunda Al Yasmin yang luar biasa hari ini, cantik-cantik semuanya. Mudah-mudahan tidak hanya cantik wajahnya tapi juga cantik hati dan perilakunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Cita Helmi bisa hadir menemani para pemirsa dan juga bunda-bunda Al Yasmin dalam sebuah program spesial kajian senja bersama dengan Al Yasmin. Tepuk tangan dulu. Baik pemirsa dan juga bunda-bunda yang berada di ballroom Al Yasmin, syukur alhamdulillah. Dan kita bersama-sama bersolawat dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kita bisa belajar dan terus belajar. Dan kali ini kita akan belajar tentang menyongsong esok hari dengan spirit wal asri. Ini tepat sekali ya buat kita, apalagi usia kita ini sudah mulai menginjak kepala orang. Rata-rata usianya di sini berapa Bunda? 17 tahun ke atas. Tentu kita tidak ingin usia yang diberikan oleh Allah, sisa usia kita ini sia-sia. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, gurunda kita yang kita cintai bersama, yang biasanya mungkin bunda-bunda bertemu beliau jauh, kemudian di televisi. Hari ini alhamdulillah hadir di hadapan kita beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini bunda-bunda Al Yasmin tampaknya sudah tidak sabar lagi untuk menerima pencerahan dari Profesor Ali Aziz. Mudah-mudahan senang semuanya ya. Alhamdulillah. Harus semangat semuanya ya. Oke, baik, tidak perlu menunggu lama lagi. Kita bersama-sama akan mengaji dan diawali dengan paparan yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Madu TV dimanapun berada dan juga bunda-bunda yang sangat solihah di bunda-bunda Al Yasmin di ballroom Pondok Pesantren Digipreneur Al Yasmin yang sangat saya hormati. Pada kesempatan yang pendek ini kita akan mengkaji tentang bagaimana esok hari kita songsong dengan semangat wal asri. Saya pilih ayat ini karena surat ini surat yang termasuk favorit. Ya Bu ya, surat favorit, betul toh? Ini ya sama dengan surat Qul wallahu ahad itu. Qul a'udzu birabbil falaq itu kan pendek-pendek toh. Ya Bu ya, alhamdulillah. Tolong ini pengajian bukan pengajian biasa tapi pengajian luar biasa. Maka saya senang sekali, ini baru sekali ini saya di hadapan bunda-bunda ikut pengajian yang bawa pulpen, bawa buku. Baik, surah Wal Asri itu adalah surah yang dimulai dengan sumpah Allah wal asri, demi waktu.
waktu. Wal asri artinya adalah demi waktu. Ya. Ini nanti Bunda-bunda mencatat, kemudian nanti silakan Bunda memberi pengajian sendiri di rumah. Pakai catatan ini, iya, tidak apa-apa. Jangan takut. Kalau diolok-olok sok pinter, tidak apa-apa. Alhamdulillah berarti ada yang perhatikan. Nah, kalau ditertawakan orang, alhamdulillah berarti ibu bisa dapat pahala karena membuat orang lain tertawa. Ya. Wal asri demi waktu. Mengapa Allah bersumpah dengan wal asri demi waktu? Antara lain Allah mengingatkan kita ibu bahwa waktu hidupmu itu sangat pendek. Untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih panjang. Wal asri demi waktu. Lah itu. Apalagi usianya ibu-ibu ini kan sudah wal asri. Nah ya toh? Jadi waktu Allah bersumpah dengan wal asri itu karena dulu orang-orang budaya Arab dulu kalau asar, waktu asar itu mereka ini ngobrol-ngobrol. Ada orang-orang yang ini sukses, dia bilang ini waktu yang baik sekali hari ini waktu yang baik. Bagi yang gagal dia mengatakan ini waktu yang sial. Nah Allah bersumpah wal asri demi waktu. Tidak ada waktu sial, waktu baik itu tidak ada. Sebab yang baik adalah orang yang beriman itu. Tidak ada Allah menciptakan hari tidak baik, itu tidak ada. Wal asri. Nah kita tahu ibu bunda-bunda Al Yasmin yang sangat saya hormati, juga Bunda Cita, ini katanya sakit gitu ya. Alhamdulillah ya lah. Pokoknya sakit apapun harus ceria ya. Ini ibu-ibu ceria semuanya, alhamdulillah. Cirinya orang Islam itu Bunda ya, wajahnya itu bersih, ceria, ya, bersih dan ceria, kemudian segar. Cirinya wanita solihah itu loh Bu, apa satu? Bersih, alhamdulillah. Yang kedua ceria. Bersih saja tapi tidak ceria, itu tidak muslimah. Tidak muslimah. Ceria tapi tidak segar, tidak bisa. Harus segar, segar. Nah itu penting, itu penting. Sebab bersih itu bagian dari bagaimana kita supaya sehat. Kemudian ceria itu berarti kita gembira. Kalau kita gembira, ini membuat orang lain gembira. Karena gembira dan kesedihan itu menular Bu. Iya Bu. Ibu kalau bertemu dengan orang yang gembira, ikut gembira toh? Kalau bertemu orang sedih, sedih. Di sini ada orang sedih, diajak ngomong, diam saja, kemudian yang di sini mengatakan, ada apa ya kok sedih? Loh, menular toh? Betul toh? Lalu kirim WA ke sana. Ada apa ya Bunda Solihah kok sedih? Jadi sedihnya di sini ditularkan ke sana. Maka hidup harus digunakan dengan bagaimana menularkan kegembiraan. Wal asri demi waktu, demi waktu, demi waktu. Nah, innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu besok akan kecewa. Semua manusia itu akan kecewa, akan menderita. Nah, kecuali orang yang menggunakan waktu dengan benar. Nah, jam ini ada orang-orang yang berbuat maksiat di sana. Lah, bunda-bunda Al Yasmin ini menggunakannya untuk pengajian. Lah ini, insya Allah ini orang-orang yang tidak kecewa di kemudian hari. Amin. Nah, ada yang di sana malas-malas bekerja. Lalu ada di sini orang yang bekerja betul. Itu berarti menggunakan untuk ibadah. Jadi bekerja cari duit itu ibadah. Mengapa? Supaya anaknya tidak menjadi beban orang lain, supaya anaknya bisa sekolah. Jadi bekerja, ibu masak itu ibadah. Halo? Masak adalah alhamdulillah. Jadi kalau ibu pamit pada suami, "Pak, ibadah masak."
Kaget toh, karena tidak ikut pengajian. Masa bawa ulek-ulek kok ibadah? Masak, bagaimana kita masak kemudian suami makan dengan enak, kuat bekerja mencari nafkah, kuat sholat, berarti masak adalah ibadah. Tahun baru bakar jagung, ibadah apa enggak? Malam tahun baru bakar jagung, bingung toh? Ibadah Bu, ibadah. Lah inilah pentingnya pengajian tuh. Dicatat di situ, bakar jagung adalah ibadah. Iya. Dari mana letak ibadahnya? Dengan bakar jagung kemudian tidak ikut balapan liar di jalan, berarti bakar jagung ini menjauhkan anak-anak dari perbuatan dosa. Bakar mujair ibadah. Baru kali ini toh, bakar mujair adalah, ini berita baru ya. Iya, kalau tidak anak-anak ini dikumpulkan untuk bakar-bakar mujair ini, maka anak ini akan ikut teman-temannya yang pesta seks itu. Ada toh malam tahun baru pesta seks? Ada toh? Saya tidak bilang bunda lah. Ada toh? Di mana? Lah iya. Ada toh. Berarti perbuatan ini kelihatannya biasa, tapi karena ini menjadikan orang tidak melakukan dosa, berarti ini perbuatan ibadah. Oke. Maka gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Orang sukses itu jatahnya waktunya berapa Bu? Berapa jam sehari? Orang sukses itu jatahnya hidup per jam, per hari berapa jam? Lo kok bingung loh? Lah iya. Orang sukses, orang gagal itu ya 24 jam toh Bunda. Sama. Orang bisa kaya itu juga diberi jatah 24 jam. Orang masuk surga jatahnya juga 24 jam. Orang masuk neraka ya gara-gara 24 jam. Berarti jatahnya orang sukses, orang gagal itu sama-sama 24 jam. Cuma bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik. Saya ingin mendengarkan suara sholawatnya Bunda Al-Yasmin. Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mahal loh Bu waktu itu Bu. 1 detik itu bisa harganya 10 miliar loh. Betul Bu? Betul? Ditulis di situ. 1 detik itu harganya lebih dari 10 miliar. Kok bisa Pak? Coba ya, 1 detik. Ini ada lomba lari. Lomba lari. Yang satu larinya ini sama-sama dijanjikan oleh bupatinya. Kalau nanti menang, kamu saya beri hadiah 10. Kalau kamu menang, saya beri hadiah 10 miliar. Ternyata Bu, satu ini yang dijanjikan 10 miliar, kalah 1 detik. Ayo, dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Enggak dapat. Berarti andaikan dia bisa melampaui 1 detik, dia dapat 10 miliar. Wal asri, demi waktu. Innal insana, sungguh manusia. Jadi inna itu sungguh. Lafi, lanya itu pasti. Semua manusia inna sungguh, lafi, la pasti, fi husrin, dalam penderitaan, penyesalan. Nah, inilah. Maka di sini di Ponpes di Gibrenner Al-Yasmin ini juga ada pengajian tahsin Al-Quran, pembetulan
bacaan Al-Quran. Sebab kalau nanti tidak dibetulkan, kalau la pendek itu artinya pasti. La pendek, bacanya pendek artinya pasti. Kalau la panjang tidak. Coba. Kalau dibaca innal insana lafi khusr. Bagi yang tidak ngerti, masya Allah. Toyib. Padahal itu artinya sungguh manusia tidak akan rugi, tidak akan menderita. Yang benar adalah innal insana lafi khusr. Loh. Karena la pendek pasti, kalau la tidak. Jadi kebalikan. Kecuali yang tidak akan menderita adalah satu orang yang beriman seperti bunda-bunda semuanya ini. Alhamdulillah. Insyaallah cantik-cantik sekali. Apalagi kalau dilihat dari udara, dari drone. Ya, kecuali orang yang beriman. Maka perhatikan esok hari. Esok hari itu kapan? Esok hari itu kapan? Iya. Esok hari itu ya besok hari Kamis itu, besok tahun depan, tahun ini, sampai yang akan datang. Bahkan ada yang mengatakan esok hari itu adalah akhirat. Saya tanya, Bunda, tolong dijawab. Dunia itu dunia tidak penting, akhirat penting. Betul apa enggak ini? Sebentar. Ya gitulah. Saya senang kalau rebutan menjawab. Walaupun salah tidak apa-apa. Dunia tidak penting, akhirat penting. Betul apa salah? Salah. Oke. Wah. Dunia penting, akhirat penting. Ditulis di situ, dunia penting, akhirat penting. Betul apa salah? Tapi saya menyalahkan. Kalau dunia penting, akhirat penting, berarti dunia itu sama, sejajar dengan akhirat. Ayo, dunia penting, akhirat penting, berarti pentingnya dunia dengan akhirat itu sama. Betul apa salah? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba perhatikan, walal akhiratu, dan akhirat itu lebih baik dari dunia. Berarti yang benar dunia. Sebentar, dunia. Loh, siapa bilang dunia tidak penting? Ibu, kalau dunia tidak penting, lawang dunia ini menentukan kita ini bahagia atau tidak di akhirat. Ya toh? Dunia itu isinya ya makan, minum, kumpul suami, itu ya dunia. Tidak penting. Lah, apa? Kumpul istri penting apa enggak? Lah iya, kok enggak penting gimana? Lawang dunia ini penting karena dunia itu ikut menentukan apakah kita bahagia atau tidak di akhirat. Akhirat loh, kalau juga penting Bunda, berarti sama. Ayo,
Semuanya tulis. Dunia penting, akhirat lebih penting. Sholat tepat waktu itu akhirat. Pegang WA. Kalau jadi akhirat lebih penting daripada dunia toh. Kalau ada panggilan sholat, lalu bunda melanjutkan WA, berarti HP lebih penting dari akhirat. Aduh, ini pengajian pertama sudah banyak salahnya ya. Dunia, akhirat, dunia, akhirat lebih ya. Hari ini sudah ada perubahan. Sungguh manusia itu dalam kesedihan, dalam penderitaan kalau orang itu tidak beriman. Kecuali orang beriman itu pasti akan bahagia. Iman, penting iman ini Bu. Orang sedih yang berkepanjangan ya. Sedih itu Nabi ya pernah sedih tapi berkepanjangan, pasti imannya tidak beres. Halo, hari ini siapa yang susah? Angkat tangan. Tidak ada. Alhamdulillah. Ya tidak apa-apa. Ya saking pandainya menipu wajah itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bunda Al Yasmin dan juga pemirsa semuanya yang sangat saya cintai, iman menentukan apakah kita bahagia atau tidak, pesimis atau tidak. Tolong dicatat ya. Orang pesimis, orang optimis, maaf ya. Oh ya, orang optimis menyalakan cahaya. Orang optimis menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Orang pesimis mematikan kerlipan cahaya. Nah, ya ginilah pengajian. Ya kalau nanti itu tidak dicatat itu pulang tuh apa oleh-olehnya? Coba diulang Bu. Jadi orang pesimis itu Bu, dalam kegelapan itu dia menyalakan lampu cahaya. Jadi gelap menjadi orang pesimis itu orang yang ada kegelapan, ada percikan cahaya, tapi justru dimatikan. Lah kita ini harus menyongsong hari esok itu dengan iman yang melahirkan optimisme. Jangan ya, betul. Iman itu melahirkan seperti itu. Dan beda, orang beriman dan tidak beriman itu beda. Oke. Apakah cukup hanya beriman? Tidak cukup. Lanjutnya wa amilus. Perhatikan, Bu, Bunda. Artinya beramal itu apa? Dalam bahasa Indonesia, amal itu apa? Ayo, apa Bu? Membantu sesama. Perhatikan, ini pokoknya pengajian meluruskan pemahaman yang bengkok. Beda Bu antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, amal itu di kalangan kita ini amal itu sedekah. Ayo, betul enggak? Betul enggak? Amal itu berbuat, melakukan sesuatu. Sedekah itu bagian saja dari amal.
Jadi wa amilus sholihati, beramal soleh itu, amalnya itu artinya melakukan perbuatan yang baik. Nah, kalau gini kan banyak. Loh kok begitu? Iya loh, kurang, amalnya kurang. Tadi karena disebut oleh Bunda tadi itu, amal adalah membantu orang. Amal itu Ibu, menurut Quran ada yang beramal kejelekan dan beramal kebaikan. Amal itu adalah berbuat. Contoh yang baik apa? Berbuat yang baik. Membantu orang, betul. Jadi perhatikan Bu di sini ayat ini. Kecuali orang yang beriman, iman itu bersifat teori Bu, di dalam otak iman Bu. Kalau sudah dikerjakan itu baru beramal soleh, berbuat kebaikan. Maka seringkali saya kalau dalam Quran dan terjemahannya itu Bunda, itu wa amilus sholihati dan beramal kebaikan. Nah, saya tidak mau menerjemahkan beramal. Saya menggunakan dan melakukan kebaikan. Karena amal di sini banyak yang dipahami seperti Bunda tadi itu. Apa amal artinya? Sodako. Di sini menunjukkan iman tidak cukup, harus berbuat baik. Islam itu bukan aliran kebatinan. Sholat saja kemudian gini saja. Oh, tidak bisa. Islam itu adalah percaya dan gerak. Fil harokah barokah. Coba ulangi. Sekali lagi. Ditulis. Fil harokah barokah. Tidak apa-apa, keliru nulisnya tidak apa-apa. Dari kanan boleh, dari kiri boleh, terserah. Fil harokah barokah. Ingat-ingat ini. Coba semuanya. Betul. Fil harokah barokah. Selama kamu itu mau bergerak, hidupmu berkah. Lalu dia itu kesulitan ekonomi. Lah kok tidak mau gerak? Wiritan terus. Enggak, wiritan ya wiritan, doa, tapi setelah itu keluar. Pak, saya tidak punya modal. Loh, tidak punya modal ya beli apa itu? Yang perit-perit itu apa itu? Ya. Lah itu kan bisa cari duit toh? Kerja di mana? Kerja di PT Pluit. Kerja di mana? Kerja di PT Pluit. Iya toh? Prit. Lah Pluit kan? Prit. Alhamdulillah ya, boleh coba. Gak barokah. Dia tidak memaksa kok. Membantu orang untuk melancarkan jalan dan dia diberi 1.000, 2.000, 5.000, alhamdulillah. Itu namanya harokah, ada gerakan. Jangan hanya melamun. Nah, jadi Islam itu melambangkan berimanlah dan berbuatlah yang baik. Paham toh? Paham. Sholat itu termasuk berbuat baik. Apalagi? Sholat sudah. Apalagi? Sodako. Apalagi? Membaca Quran. Zikir. Yang wajib. Puasa. Sebentar lagi puasa toh? Alhamdulillah. Ini pemanasan, Bunda. Pengajian ini pemanasan. Karena Ramadan itu 2 bulan lagi toh. Oh. Sebulan lagi toh. Jadi Ramadan nanti itu pusatnya cahaya, Bu. Ramadan itu pusatnya cahaya. Lah sekarang kita mulai ngaji senja ini, mulai membersihkan kaca-kaca kita supaya besok pada Ramadan itu dapat cahaya Allah. Seret gitu. Sekarang ada cahaya, kuat cahayanya. Tapi kacanya di situ tuh kotor, banyak saus, kemudian itu oli di kacanya. Cahaya seberat apapun tidak bisa masuk. Maka kemudian sekarang mulai dibersihkan sedikit, bersihkan hati, nanti supaya cahaya Allah itu masuk.
Jagalah hati, jangan kau jagalah hati. Ayo lagi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mentera hidup. Ibu ada masih jengkel sama orang? Insyaallah sudah dibuyarkan aja pengajiannya. Oh sudah baik semua Bu ini. Oke, puasa dan seterusnya. Terus apa cukup itu? Oh tidak cukup. Orang beriman lalu berbuat baik itu besok tidak akan kusir. Berarti sudah menggunakan waktunya dengan baik. Apa cukup itu? Tidak cukup Bu. Kalau jadi orang baik, sekarang saatnya menjadikan orang lain itu baik. Paham tak Bu? Apa Bu? Sebentar. Orang itu kalau sudah beriman, berbuat baik, wa amilus sholihat, itu sudah orang sempurna toh? Baik toh? Yang gigoknya satu. Orang sudah beriman, terus berbuat baik, melakukan kewajiban yang sunnah, yang wajib, meninggalkan yang haram. Baik apa enggak? Ternyata menurut surat Wal Asri tidak cukup. Harus menjadikan orang lain itu juga baik seperti dia, tidak egois. Itulah Bu. Makanya ditambahi watawasau bis sabr. Maka ditambahi jangan hanya beriman berbuat baik, tapi ajaklah orang itu menjadi baik. Tolong dikendalikan supaya orang itu tidak berbuat baik, berbuat tidak baik. Loh, watawasau bis sabr, dan juga menasihati jangan mudah marah. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Saya ulang, jangan mudah sedikit-sedikit tersinggung. Temannya ngomong gini tersinggung. Saya nggak suka pengajian sana. Kenapa? Orangnya itu loh ngomongnya banyak. Loh itu orang ngomong itu kan tandanya kehidupan. Jatahnya potensi untuk bicara untuk perempuan itu 2 kali lipat dari laki-laki loh. Jadi kalau perempuan ngomongnya banyak berarti betul-betul perempuan. Lah iya toh. Lah sehat toh? Sehat. Alhamdulillah. Oke ya. Watawasau bil haqqi. Luar biasa. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dikatakan surat Wal Asri ini surat yang sangat sempurna. Maka para sahabat dulu kalau bertemu ya Bu ya, kalau bertemu tidak berpisah dulu, tidak berpisah sebelum membacakan surah Wal Asri. Saya masih ingat itu, kecil saya dulu Bu. Waktu ngaji dulu Bu, kalau sudah gurunya mengatakan Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu semuanya langsung sarung dilempar, langsung mainan. Jadi itu sebenarnya diajarkan oleh ulama-ulama dulu itu ya meniru sahabat. Tapi ini jangan hanya tabarrukan, jangan untuk baik-baik dan enggak, jangan untuk simbol-simbol kebaikan saja. Ini artinya jadilah orang yang suka memberi masukan dan jadilah orang yang suka menerima. Coba diulang. Memberi masukan dan orang yang menerima masukan. Berat mana Bu? Antara nuturi dengan dituturi enak mana? Sudah,
mengkritik dengan dikritik. Maka kalau bertemu diajarkan baca surat Al-Asr itu, jadilah orang itu yang legowo dikritik. Dan jadilah orang itu yang memberi masukan juga, yang suka memberi kritik, tapi dengan cara yang menunjukkan orang beriman. Oke ya, Bu ya? Ibu dikritik senang? Sungguh? Saya ulang. Oke, Ibu senang dikritik? Mengkritik? Ya, alhamdulillah. Jadi ada Bu yang begitu, ada yang begini. Enggak apa-apa, dikritik aja saya senang. Setelah dikritik terus gini Bu, ya terima kasih. Ini masukan yang sangat baik. Saya senang sekali. Jadi ekspresi wajahnya itu menggambarkan orang tidak suka di. Nah, sebagai penutup dari sesi ini ya. Jadi saya ingatkan bahwa orang pasti menderita kecuali jika orang mau beriman, berbuat baik, kemudian saling memberi masukan di dalam hal kebenaran dan kesabaran. Sebagai akhir ini ya, tolong dicatat. Orang yang susah dikritik itu kebanyakan su'ul khotimah. Halo. Su'ul khotimah. Ya, enggak apa-apa ini. Su'ul, bukan su'ul. Su'ul. Itu lawannya husnul khotimah. Gini loh Bu, kalau orang itu setiap dikritik marah, ya, maka orang itu tidak akan ada orang yang berani mengkritik, betul? Sampai dia itu di tepi jurang, tak kakinya sudah yang satu di jurang, yang satu masih di sini, itu tidak berani kritik, nanti takut, Pak itu jurang, saya sudah tahu, gitu. Akhirnya dia masuk jurang betulan, ya toh? Jadi jadilah orang ketika mendapatkan masukan itu, terima kasih luar biasa, dan ini adalah namanya spirit wal asri. Kita songsong esok hari dengan spirit surat wal asri. Alhamdulillah. Baik ya. Prof, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Ternyata surah yang selama ini menjadi surah favorit kita karena sering kita baca. Kenapa? Nanti kalau suratnya panjang-panjang bulat, Prof. Wah, bulat. Akhirnya kalau nggak wal asri ya kul huwaile gitu ya Bunda. iya betul. Baik paparannya. Kulhu ina toina itu kalau Favorit. sehari udah baca itu sariawan Pak. Ya. Kalau nggak gitu pusing. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah. Baik, paparannya sudah sangat jelas. Alhamdulillah kita sudah diberikan wawasan tentang isi dari surah yang selama ini menjadi favorit kita. Suratnya pendek tapi ternyata mengandung makna yang luar biasa. Bunda masih ingat gak kira-kira yang pertama tadi apa? Kalau tidak ingin kecewa kemudian hari maka kita harus beriman. Kemudian yang kedua, berbuat kebaikan. Kemudian saling mengingatkan berbuat baik dan untuk bersabar, begitu ya Prof? Ya betul. Sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada Bunda-Bunda Al Yasmin yang ingin bertanya, dan untuk pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa melalui line WA yang tertera, dan juga kami ingatkan kepada Bunda-Bunda yang sudah hadir di sini, maksimalkan waktu kita ini untuk bisa benar-benar memahami apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ali tadi. Namun sebelumnya kita yel-yel terlebih dahulu untuk semangat Al Yasmin. Silakan Bunda yang ingin bertanya, monggo silakan. Singkat, padat, jelas. Baik. Boleh berdiri Bunda, mic-nya boleh dibantu. Bagus sekali pertanyaannya. Oh belum ya? Belum. Assalamualaikum Boleh berdiri, Bunda? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfia. Bagaimana cara kalau suka sering dikritik itu
agar bisa menjadi menjadi orang yang lebih baik. Gimana, Prof? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof, langsung. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang suka dikritik gitu, dengan bahasa yang lain begitu. Sebab kebanyakan kita, ya jujur saja, kebanyakan kita agak susah lah dikritik. Sampai itu istrinya diberitahu, mbaknya diberitahu suamimu itu, jangankan memberitahu, saya baru gini sudah marah gitu. Baru itu sudah marah. Nah itu berbahaya. Istrimu tolong diberitahu. Oh sudah, jangankan saya, ibunya itu loh menasihati, enggak mempan kok. Coba. Maka bagaimana kita supaya bisa ikhlas menerima? Ingat kata-kata saya tadi. Kalau kita sudah tidak bisa diberi masukan orang, itu kemungkinannya kecil wafat dalam keadaan orang baik. Karena nggak ada lagi orang yang mengingatkan. Nggak berani mengingatkan. Mesti jadi musuhnya. Ketika diberi masukan langsung gini, saya sudah tahu sejak dulu kamu ini begini. Saya ini nggak ada benarnya di hadapanmu. Langsung, ya Allah, kenapa saya kok mengingatkan tadi? Jadi itu Bunda ya, diingat-ingat bahwa kritik itu adalah penyemangat. Bahkan ini ya, coba ditulis ini. Orang Arab ya. Ini bahasa Arabnya enggak saya tulis ya. Kalau bahasa Arabnya gini Bunda. Asy-syakhsul ladzi yajrahu masyairana huwa fil haqiqah muallimun khafiyyun. Wis enggak usah ditulis. Tambah pusing nanti. Langsung terjemahannya aja Prof. Ada yang nulis cepat, saya pikir nulis ternyata ditulis assalamualaikum. Gini Bu, orang yang mengkritik kamu dengan pedas itu sebenarnya adalah guru yang tidak berseragam guru. Ya Allah, orang yang menjengkelkan hatimu dengan kritik-kritiknya itu sebenarnya adalah guru yang tak berseragam guru. Artinya sebenarnya guru cuma potongannya, tidak potongan guru. Hum yu'allimuna ma'na sabr. Mereka itulah yang mengajari kita untuk kuat sabar, supaya kita menjadi ashkhasan afdal, supaya kita menjadi pribadi yang baik. Kalau kita Ibu, halo Bu, ketemu orang yang memuji terus, berbahaya. Ya toh? Berbahaya. Soalnya setelah memuji biasanya kemudian begini, Masya Allah, puji lagi. Tapi kalau dikritik dan begini, wah mantap itu. Dipuji, Masya Allah di dunia ini kalau nggak ada Bapak itu matahari berhenti. Masya Allah, Bunda ini kalau di sini nih luar biasa. Kalau nggak ada Bunda pengajian apapun gagal. Jarang yang begitu, ya toh? Itu Bu, ya. Jadi ingat bahwa orang yang mengkritik kita sebenarnya dikirim Allah untuk menyelamatkan kita. Baik. Ini cara berpikirnya, gitu. Ya. Mbak Cita. Dan ketika kita dikritik itu berarti ada sesuatu yang menarik sehingga bisa menjadi perbaikan-perbaikan. Kita bisa lebih baik karena kita tahu kekurangan kita, gitu ya. Jadi kajian senja ini sekarang menjadikan kita suka dikritik. Sekali lagi, kita suka dikritik. Masya Allah, ini perubahan loh Bunda. Betul, iya. Satu tadi sudah saya rubah bahwa tadi dunia penting, akhirat penting. Nah, ya salah apa benar tadi. Dunia penting, akhirat penting tadi. Yang benar adalah nah, satu. Yang kedua tadi itu esok hari tahun 2026 ini kita rubah. Yang asalnya dikritik wajahnya berubah, ya toh? Sekarang dikritik wajahnya semakin ceria. Ya. Nah, alhamdulillah. Semakin lapang dada ketika menerima kritikan. Ya, betul. Biar bisa lebih baik lagi. Masya Allah.
Bunda untuk pertanyaan berikutnya silakan. Ya. Tolong Silakan, Bu. mic-nya. Sebutkan namanya, nomor rekeningnya enggak usah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, Ya, saya Bu. Bunda Siti Aminah Masya Allah. dari Indriorjo. Jauh, Saya Bu. mau tanya, Iya, Bu. saya mau tanya, Prof, perbedaannya kita dikritik, tapi sangat menyinggung. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang selalu berkata menyakitkan hati? Gitu, Prof. Jadi saya minta saran atau cara menyikapinya, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dikritik saja dengan bahasa yang halus, tidak suka. Ini dikritik, yang kritik itu bahasanya Kasar. kasar. Di depan banyak orang Di pula. depan banyak orang juga. Saya tanya Bu ya, yang ngirim orang itu kepada Ibu siapa Bu? Allah. Paham Bu? Kalau Ibu sakit hati, berarti Ibu sakit hati kepada Allah. Loh, coba, ini bingung ya, bingung. Boten. Berat. Angil, angil. Jadi Bu, ini saya ngomong ini dari kitab Al-Majalisus Saniyah, syarahnya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya orang yang menyakiti hatimu itu dikirim Allah kepada kamu supaya kamu itu dilatih untuk menjadi orang sabar. Oke Bu ya. Kalau datang kepadamu mengkritik dengan suara halus, itu juga di hadapan kamu, itu kiriman Allah, termasuk yang bahasanya tidak enak. Tekek begini. Umpamanya gitu ya. Masya Allah. Orang ini dikirim Allah supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Pokoknya itu diyakini itu Bu. Ya Bu ya. Jadi Bunda ini dikritik dengan cara apapun. Cara apapun harus kita terima dengan senang hati, tapi kita tidak boleh mengkritik orang dengan bahasa seenaknya. Di dunia yang paling jelek siapa Bu? Enggak, di dunia itu orang siapa namanya orang di dunia yang paling jelek? Masa orang Bu? Bukan orang, ini tidak makhluk halus Bu, orang. Fir'aun. Ayo, iya toh? Bukan Virgon Bun, Fir'aun. Ndak ada Bu orang lebih jelek dari Fir'aun. Itu pun Bu, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk menasihati Fir'aun bersama adiknya Harun, itu Allah mengatakan, Musa, kamu belajar ke sana. Berarti berangkat ke sana, mengingatkan Fir'aun. Tapi fakula lahu qolan layyina. Ya, nanti kalau ngomong hati-hati jangan sampai menyinggung perasaannya ya. Paham? Bunda yang di sini ini tidak mungkin akan mengkritik dengan bahasa yang jelek. Karena apa? Orang kepada Fir'aun saja harus berbicara yang halus, apalagi kepada orang yang tidak Fir'aun. Betul? Saya ulang, Bunda di sini tidak akan mengkritik orang dengan bahasa yang jelek, betul? Betul lah Bunda orang pilihan kok. Amin. Ya, kalau ada di antara kita ini ngeritik kok bahasanya jelek, ini mungkin pengajian senja itu mungkin belum pernah. Halo Bu, betul ya? Silakan mengkritik dengan bahasa yang baik. Dan Bunda Yasmin adalah Bunda yang tetap happy walaupun dikritik dengan bahasa yang tidak baik. Setelah pengajian ini kemudian ada yang mencoba saya. Pak itu ceramah macam apa kok tidak mutu? Terus saya saya marah. Gini. Oh berarti penceramahnya hanya bisa
bicara. Oke, jadi ibu ini sudah pilihan. Ngeritik selalu dengan bahasa yang baik, dan ibu adalah orang yang tetap senang ketika dikritik dengan bahasa yang tidak baik. Ya Allah, ini luar biasa. Ya. Oke. Baik, Prof, ini mungkin mewakili banyak kejadian. Gak jauh-jauh sih di antara bunda-bunda juga. Ada beberapa orang yang ingin seseorang itu berubah, tapi tidak mau mengatakan kepada orang itu. Akhirnya ngerasani, Prof. Jadi ngeritik tapi nggak langsung ke orangnya. Insya Allah kalau di sini nggak ada yang ngaku. Artinya kan itu sering terjadi nggih Bunda nggih? Misalnya kita ini ngomongin seseorang, pengennya itu orang itu berubah, tapi akhirnya dijadikan sebagai bahan gibah berjamaah, ya kan? Nah itu gimana, Prof? Ya, gibah itu tidak mengeritik itu. Yang namanya ngeritik itu selalu di depan orangnya. Iya. Ya, itu. Masya Allah ini. Dirasani tok, Prof, tidak disampaikan ke orangnya. Kalau kita nurut imam-imam yang dulu, Bunda ya, kalau yang dulu, ada dulu imam itu dirasani dengan bahasa yang tidak enak. Itu. Lalu diberitahu, Pak Yai, ada kemarin yang ghibah untuk Pak Yai itu. Mana? Alamatnya mana? Itu. Langsung dibawakan talam, ya, kemudian full kurma yang segar. Suruh ngirimkan. Salam saya ya, terima kasih, alhamdulillah. Saya kok dikirimi pahala. Besok tolong saya dihibah lagi ya. Karena dihibah itu berarti dosa saya oper ke sana, Bu. Maka diberitahu dihibah, ibu sujud syukur loh. Paham toh? Jadi hibah itu. Ada orang benci, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, man ahsana ilaika qayyadaka. Siapa yang baik sama kamu, sebenarnya itu memenjarakan kamu. Dan siapa yang benci kepadamu, sebenarnya itu membebaskan kamu. Itu kata Imam Syafi'i. Ngerti maksud saya, Ibu? Kalau ibu baik-baik sama saya kan mikir toh, saya kan mikir, orang kok baik begitu, apa ya yang harus saya berikan? Ayo, baik toh? Itu. Karena bapak ibu baik sama saya, kemudian Pak, saya besok pinjam uang 200 juta untuk ini. Orang baik toh? Tapi kalau orang itu jahat sama kita, tidak mungkin pinjam toh? Tidak mau. Tidak mungkin pinjam, malu toh? Maka orang yang benci kepada kita sebenarnya adalah membebaskan kita dari keterpenjaraan. Ini cara berpikir yang enteng-enteng saja. Ya. Prof, karena keterbatasan waktu, maka saatnya kita bermuhasabah, sekaligus mohon nanti memimpin dengan pembacaan doa. Kami persilahkan. Langsung doa. Muhasabah dulu. Oh gitu ya. Langsung doa baru puasa. Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, usia kita ini sudah semakin bertambah, sekaligus kita ini jatah usia kita sudah berkurang. Tidak mesti orang yang sehat itu meninggalnya selalu lebih yang sakit itu tidak mesti mati lebih awal ya. Maka kita ini setiap hari sebenarnya kita ini diintai. Ibu dalam perjalanan ya, itu mungkin pulang masih utuh, pulang sudah cacat, pulang tinggal nama. Itu setiap hari. Maka kita jangan lupa berdoa dalam semua perjalanan dan ingat bahwa usia kita itu sudah semakin berkurang. Makanya Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar. Usiamu itu sudah asar loh ya. Sebentar lagi maghrib wal asri. Dan ingat kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ngobrol yang tidak penting langsung ibu tinggalkan untuk baca Quran. Itu daripada ini ada orang mau ghibah, gini loh Bu, gini, ya saya kok mau ke toilet ya, itu ya Allah mau ke toilet ya. Kemudian ya tidak apa-apa saya tunggu gitu.
terus datang lagi. Kok mules lagi ya saya ya gitu. Enggak apa-apa, itu menghindari. Jadi bohong untuk ini itu lebih baik karena menghindari dosa yang lebih besar. Ghibah itu Ibu, mohon maaf saja, ghibah itu dosanya agak berat. Karena apa? Ghibah itu tidak akan diampuni Allah sebelum meminta maaf kepada yang menjadi sasaran ghibah. Masya Allah, kita mohon ampun pada Allah bahwa kita ini hampir tiada hari tanpa astagfirullah. Astaghfirullah minal khotoya bizidni nafi'ah biqni. Ya Bu ya, Ibu ketika duduk mengaji begini, yang senang siapa Bu? Yang paling senang siapa? Siapa Bu? Orang tua kita. Di mana Bu? Almarhum. Ibu benar. Yang ini benar, yang tadi salah. Iya betul, ini benar. Ketika Ibu duduk di sini, siapa yang tersenyum pertama kali? Ibu kita. Lebih-lebih yang sudah di alam kubur. Karena Ibu bisa datang di sini ini dulu pada waktu kecil itu disusui dengan doa. Ya Allah, jadikan anak soleh. Loh, kok sekarang jadi wanita solihah betul? Jadi yang suka itu Ibu. Ayah kita, ibu kita yang sudah wafat itu senang hari ini. Senang. Ibu jalan ke sini, jalan saja senang. Oh anakku, cari ilmu anakku. Kita sedekah, itu juga senang. Jadi kita bakti orang tua itu, menyenangkan orang tua itu tidak mesti harus memotong kambing tahlil. Tidak harus. Berbuatlah yang baik, itu sudah bagian dari menyenangkan orang tua. Saya kira itu sebagai muhasabah. Sekarang mari kita berdoa, okay? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tata'lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, siapapun yang mengikuti kajian senja ini yang berdosa besar atau kecil, Engkaulah ya Allah yang akan mengampuninya. Wala hamman illa farrajtah. Siapapun bunda yang hadir di tempat ini ataupun mengikuti acara ini melalui jaringan, ya Allah, siapapun yang susah, Engkaulah yang menghilangkan kesusahannya. Baik muslim atau tidak muslim yang susah, hilangkanlah kesusahannya. Wala saqaman illa syafaitah. Ada di antara kami ini yang sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah sendiri. Engkaulah ya Allah yang akan menyembuhkannya. Wala aiban illa satartah. Kami ini juga mempunyai sejarah, yang sejarah itu kami isi dengan dosa-dosa. Maka Engkaulah yang maha pemurah untuk menutupinya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yastartaha. Kami dan anak-anak kami semua memiliki sejumlah keinginan. Jika keinginan itu memang Engkau ridhoi, Engkaulah ya Allah yang akan mengabulkannya. Wala asiran illa yasartah. Siapapun yang memiliki kesulitan, ya Allah, Engkaulah yang akan memudahkannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang sulit di dunia ini jika Engkau memudahkan. Tidak ada yang berat jika Engkau meringankan. Tidak ada yang mustahil jika Engkau mengucapkan kun fayakun. Ya Allah,
Jadikan seluruh kami ini orang yang beriman kepadamu, melakukan kebaikan, dan menjadi orang yang senang memberi masukan orang, dan menjadi orang yang senang, ikhlas, ridho ketika mendapatkan kritik dan masukan orang. Jadikan kami orang-orang yang wafat dengan husnul khotimah. Allahumma a'inna ala dzikrika. Bantulah kami ya Allah untuk menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, jadikan kami orang-orang yang selalu syukur apapun pemberianmu. Wa husni ibadatik, jadikan esok hari kami songsong dengan ibadah yang lebih banyak daripada hari ini. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, bantulah kami untuk membuat keputusan yang terbaik sehingga kami tidak kecewa di kemudian hari. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jadikan kami keluarga besar ini menjadi orang-orang yang tidak engkau permalukan dalam hidup ini dan tidak engkau siksa di dalam kubur dan akhirat kami. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami mohon surga, dan jadikan apa saja yang kami ucapkan mulai esok hari dan seterusnya adalah perkataan yang mendekatkan kami ke dalam surga. Jauhkan kami dari neraka, dan jadikan apa saja yang kami ucapkan, kami lakukan menjauhkan kami dari neraka. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Jadikan takdir yang terjadi pada kami adalah takdir yang terbaik untuk masa depan kami semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Jadikan kami yang senang bersolawat ini akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Jadikan akhlak kami, anak-anak kami menjadi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami yang sering bersolawat, senang bersolawat ini menjadi orang yang engkau pertemukan kembali, reuni di surga bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga Bunda-Bunda Al Yasmin, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan episode yang luar biasa. Kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang mampu mengambil makna dari ayat-ayat yang pendek menjadi sesuatu yang akan menjadikan kita lebih paham bahwa iman, melakukan kebaikan, mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada kebaikan adalah hal yang penting untuk kita jadikan sebagai bekal di akhirat nanti. Kami ucapkan terima kasih atas wawasan, ilmu, dan ketenangan yang telah dihadirkan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Sehat selalu Prof. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya, dan nantikan kami pada program yang ditayangkan oleh Madu TV, Damaikan Hati Sejukkan Jiwa bersama Bunda-Bunda Al Yasmin. Ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Akhirnya saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina